Berita Sumsel 24 jam hari ini, guna menggugah kalangan generasi muda agar mencintai dan melestarikan kebudayaan daerahnya sendiri, Rumah Batik Serasan yang ada di kawasan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kabupaten Muara Enim menggelar workshop proses pembuatan batik khas Muara Enim kepada kalangan pelajar. Toto, selaku pemilik Rumah Batik Serasan, sengaja membuka secara umum proses produksi batiknya kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar setiap lapisan masyarakat mengenal, mencintai, dan bisa melestarikan kebudayaan daerahnya sendiri. Selain memproduksi batik khas Muara Enim, Rumah Batik Serasan juga bisa menjadi rumah edukasi budaya bagi generasi muda. Terlebih dari tangan mereka lah, budaya ini bisa dikenal secara luas dan diturunkan ke generasi berikutnya. Kita di sini Rumah Batik Serasan, selain daripada rumah produksi, kita juga adalah rumah edukasi. Jadi kita terbuka luas untuk siapapun yang datang untuk ikut belajar di sini. Mulai dari proses batiknya dari awal hingga akhir. Seperti kita lihat di belakang ini kan adik-adik kita dari SMA Negeri 1 Muara Enim, SMA 2 Muara Enim, dan ada SMA Rabani. Mereka datang berkunjung untuk belajar dan memahami motif-motif yang ada di batik Serasan ini. Kita ingin generasi muda itu tetap bisa mencintai, ya, mulai dari mengenal lebih dulu gitu. Karena nggak kenal maka nggak sayang gitu. Makanya kita ajak anak-anak muda untuk bisa ikut menikmati dulu prosesnya, sehingga mereka perlahan akan mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada ini dengan lebih baik seperti itu. Oke. Siswa sekolah terlihat antusias mengikuti workshop. Selain bisa mengenal lebih dalam tentang batik khas Muara Enim, mereka pun berkesempatan membuat batik cap dan menggali informasi tentang batik. Karena saya sendiri lebih tertarik dan ingin mengenal lebih dalam bagaimana proses pembuatan batik yang ada di Rumah Serasan, yaitu di kota kita sendiri, yaitu kota Muara Enim. Sebagai generasi muda, kita harusnya lebih mengenalkan budaya kita sendiri, yaitu terutama di budaya kita sendiri, yaitu di kota Muara Enim, mengenalkan lebih dalam kepada luar kota, biar orang-orang tuh tahu kebudayaan kita tuh tidak tinggal jauh dari kota lain gitu. Reporter dan juru kamera Fuadi, Papres.com. Pemirsa, untuk mengejar kekebalan komunal atau herd immunity, Polsek Kertapati menggandeng urusan kesehatan Polrestabes Palembang mempercepat pemberian vaksin COVID-19 bagi warga. Kegiatan vaksinasi ini digelar sejak pagi hingga sore hari. Warga tinggal datang dan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi. Terbukti yang datang untuk divaksin cukup ramai. Kapolsek Kertapati AKP Alfredo H mengatakan pihaknya menyiapkan sedikitnya 1.000 vaksin untuk kegiatan tersebut, baik dosis pertama dan kedua. Ini kita punya inisiatif untuk melaksanakan vaksinasi massal, ya, khususnya di wilayah hukum Kertapati. Kita jadi tuan rumah di Polsek Kertapati. Ini kita dibantu oleh Puskes, dari Rumah Sakit Bayangkara, dan juga dari Dokes Polrestabes. Target kita adalah 1.000 dosis, ya, 1.000 dosis. Insya Allah bisa lebih, ya. Menariknya, selain pemberian vaksin, warga juga mendapatkan bingkisan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun kegiatan sendiri dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan mereka juga setelah divaksin, dan kita berikan sembako seperti beras, minyak, gula, dan air mineral, ya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Papres.com. Pengadilan Tipikor Palembang bakal menggelar sidang perdana kasus korupsi normalisasi Sungai Abab, Kabupaten Pali pada Kamis mendatang. Kasus dugaan korupsi ini terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Pali tahun anggaran 2018 dengan 3 terdakwa, yakni 2 orang aparatur sipil negara berinisial SR dan JD, serta 1 orang dari pihak ketiga berinisial RN. Kepastian sidang perdana itu setelah pihak Kejari Pali melimpahkan berkas perkara korupsi normalisasi Sungai Abab ke Pengadilan Tipikor Palembang Kamis lalu. Dikatakan Zulkifli, sidang pertama akan dilakukan secara tatap muka karena agendanya pembacaan dakwaan. Namun untuk sidang selanjutnya kemungkinan secara online. Adapun ketiga terdakwa saat ini masih ditahan di Rutan Pak Jo, Palembang.
Kasus korupsi normalisasi Sungai Abab menggunakan dana APBD Pali tahun 2018 dengan nilai kontrak 10 miliar rupiah. Namun setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah. Selama penyidik Kejari Pali melakukan pemeriksaan pihak ketiga atau rekanan berinisial RN, sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Ya, kemarin pada hari Kamis minggu kemarin, Kejaksaan Negeri Purwakarta telah melimpahkan untuk tiga terdakwa tersebut ke Pengadilan Tipikor Palembang 13 Oktober ya, pada tanggal 13 Oktober, dan sudah keluar penetapan hari sidang, yang mana sidang pertama hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam siang ini. Anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang bersama anggota unit Inapis dan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang membongkar makam pelajar berinisial MM di tempat pemakaman umum Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Senin lalu. Ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Masih belum diketahui pasti penyebab kematian MM, pelajar berusia 15 tahun yang ditemukan meninggal dunia di Jalan Merdeka, tepatnya di Jembatan Karang, Senin lalu sekitar pukul 6 pagi. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan pembongkaran makam korban untuk keperluan otopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Dikatakan dia hasil penyelidikan kepolisian olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Ditemukan indikasi sebelum meninggal dunia, korban sempat berkelahi, sehingga kepolisian meminta izin pihak keluarga untuk melakukan otopsi jenazah korban. Selain itu, pembongkaran makam korban juga memastikan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Tim ya, intinya kami melakukan bongkar terhadap makam yang korban ya, salah satu korban. Jadi awalnya berita pada saat itu sekitar 2 minggu yang lalu ada penemuan mayat. Nah, pada saat itu kita datangi TKP, ident segala macam, memang dari pihak keluarga tidak mau dilakukan visum mayat atau otopsi langsung pada saat penemuan mayatnya, karena memang dari keluarga bilang katanya sakit. Nah, tetapi hasil dari kami tidak diam begitu saja. Hasil dari penyelidikan kami, pengecekan TKP juga, wawancara dan beberapa teman dari korban, kita temukan ada indikasi sebelum almarhum ini meninggal itu sempat adanya perkelahian, sehingga kami mau meyakinkan dan kami memohon kepada keluarga bahwa tetap kami akan lakukan visum atau otopsi terhadap jenazah dengan cara dibongkar makamnya. Kami izin dulu kepada pihak keluarga. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam. Saya Adel Sanasution. Selamat siang.